Ekosistem mangrove terdiri dari jenis mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Di dunia ini terdiri dari sekitar 54 jenis, tetapi ada lagi yang mengatakan sekitar 73 jenis. Indonesia sebagai negara yang kaya akan ekosistem mangrove ditemukan sekitar 48 jenis mangrove sejati. Nah, di Perancak ditemukan sekitar 17 jenis mangrove sejati. Mangrove adalah ekosistem pesisir yang hidup di antara laut dan daratan. Oleh karena itu, mangrove sangat unik bentuknya, struktur, dan bagaimana cara mereka bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang sangat berbeda ini. Sebagai ekosistem yang hidup di pesisir, mangrove memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari perlindungan pantai, hingga menjadi habitat untuk perikanan. Dan sekarang ini, isu global pun mengangkat manfaat dari mangrove, yaitu sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Sebagai ekosistem pesisir, mangrove memiliki manfaat bagi masyarakat sekitarnya dan memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, bagaimana caranya? Contohnya adalah ekowisata mangrove yang sekarang lagi ditingkatkan. Jadi dari masyarakat yang melindungi mangrove, mereka bisa mengundang para pengunjung untuk menikmati keindahan mangrove. Selain itu juga mangrove bermanfaat sebagai sumber dari pangan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, mangrove seperti bijinya bisa dimanfaatkan untuk produk pangan, dan tidak langsung, mangrove adalah habitat bagi ikan, kepiting, dan juga udang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, sehingga mangrove pun juga beragam. Setiap lokasi memiliki keragaman mangrove berbeda-beda. Jadi menurut saya, setiap lokasi memiliki keunikan masing-masing. Setiap lokasi Indonesia semuanya unik bagi saya. Mangrove merupakan salah satu ekosistem karbon biru yang sangat efektif dalam menyerap dan menyimpan karbon. Menurut studi, mangrove itu mampu menyimpan hingga 950 ton karbon per hektar, atau setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh 5 juta mobil per tahun. Bisa dibayangkan. Pada saat ini, kami telah menyusun beberapa buku panduan mengenai mangrove. Salah satunya adalah buku mengenai stasiun monitoring mangrove yang berfungsi untuk mengungkap fungsi mangrove dalam pengendalian perubahan iklim. Dalam buku itu, kami menjelaskan bagaimana mengukur stok karbon dan penyerapan karbon di ekosistem mangrove. Dan tahun lalu kami juga telah melakukan penyusunan buku, dan buku ini adalah identifikasi mangrove di Perancak yang dapat digunakan oleh semua orang yang ingin mengenal mengenai mangrove. Mangrove memiliki fungsi yang beragam. Dulu ketika kita ada tsunami, banyak sekali riset yang mengungkap bagaimana mangrove sangat efisien dalam penyerapan tsunami. Nah, sekarang isunya isu global lain lagi, yaitu bagaimana mangrove berfungsi dalam pengendalian perubahan iklim. Nah, risetnya sudah banyak berkembang yang disebut dalam isu blue carbon atau karbon biru. Saat ini, studi mengenai mangrove sangat berkembang. Salah satunya adalah bagaimana menghubungkan mangrove sebagai ekosistem dengan masyarakat sekitar. Nah, peneliti-peneliti luar negeri telah mengembangkan metode yang disebut socio-ecological model untuk mangrove, untuk melihat interaksi antara hubungan mangrove sebagai ekosistem dengan masyarakat sekitarnya.
Mapping mangrove merupakan step awal yang sangat penting sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan konservasi mangrove. Nah, dalam mapping ini kita menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah remote sensing. Kenapa kok remote sensing? Karena untuk masuk sendiri ke mangrove agak sulit dengan kondisi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya kita menggunakan beberapa citra satelit yang memiliki reflectance di mana mangrove bisa terdeteksi, yaitu near infrared sekitar 700 hingga 900 nanometer. Reflektan mangrove ini sebenarnya bisa terdeteksi tidak hanya di near infrared, tetapi juga bisa sampai ke short wave infrared. Tetapi yang lebih sangat efektif adalah di near infrared. Nah, kondisi mangrove, umur mangrove, struktur mangrove sangat berpengaruhi dalam reflektan ini. Pada saat ini perhatian masyarakat sangat luar biasa terhadap mangrove. Banyak sekali gerakan-gerakan restorasi tanaman mangrove, konservasi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya apakah kita perlu untuk melakukan penanaman? Tergantung dari kondisinya. Restorasi mangrove sendiri adalah berarti mengembalikan kondisi mangrove sebelum kondisi itu rusak. Nah, ketika kita melakukan penanaman, mungkin kondisinya tidak sama dengan kondisi sebelum itu rusak. Apabila mangrove masih bisa melakukan recovery secara alami, lebih baik kita melakukan hal tersebut, yaitu dengan mengembalikan kondisi awal seperti hidrologinya kita perbaiki, pasang surutnya, dan juga bagaimana bibit mangrove bisa masuk ke dalam lokasi tersebut secara alami. Saat ini kita tahu bahwa Indonesia memiliki kebijakan One Map Policy. Pemetaan mangrove Indonesia telah dilakukan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial Indonesia. Mungkin saat ini masih bertahap untuk melengkapi semua mapping mangrove Indonesia. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita akan memiliki peta mangrove Indonesia secara komprehensif. Tentu saja karena mangrove itu memberikan banyak manfaat bagi kita, terutama bagi masyarakat pesisir yang hidup sangat dekat dengan bibir pantai. Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai. Bisa dibayangkan kalau kita tidak memiliki pelindung pantai, kita harus memiliki struktur keras yang biayanya cukup besar sekali. Selain itu juga karena mangrove adalah habitat bagi ikan, udang, dan kepiting dan sebagainya, maka dengan hilangnya mangrove bisa mengurangi stok dari biota tersebut. Dan satu lagi, isu global air-air ini adalah mangrove sangat bermanfaat sebagai paru-paru dunia, yaitu mangrove sebagai menyuplai oksigen bagi kita semua. Hidup mangrove itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Indonesia di negara tropis memiliki suhu temperatur yang lebih tinggi daripada di negara yang subtropis. Mangrove ditemukan juga di negara-negara subtropis seperti di Australia, mungkin di New Zealand, di Amerika. Tetapi karena mangrove dipengaruhi oleh suhu udara tersebut, jenisnya pun juga berbeda karena mereka beradaptasi terhadap iklim tersebut. Sehingga mungkin di Indonesia ini kita menemukan lebih dari 40 jenis, dan di luar negeri dengan suhu yang lebih rendah, kita hanya memiliki mungkin lebih kurang 10-15 jenis mangrove sejati. Jadi hidup mangrove itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Ciri-ciri mangrove alami dengan mangrove yang istilahnya plantation, kita bisa lihat bahwa mangrove-mangrove yang alami itu memiliki resiliensi adaptasi yang cukup tinggi karena mereka hidup di bawah tekanan dan berkembang di bawah tekanan, sehingga ketika mereka berkembang, mereka pun juga lebih kuat. Nah, bagaimana dengan yang penanaman? Selain dia monospesies dan dia mungkin ditanam sangat-sangat rapat, dia tidak sekuat strukturnya dari mangrove yang hidup secara alami. Dan bisa juga dikatakan beberapa mangrove yang ditanami itu
mungkin tidak sesehat dari mangrove yang berkembang secara alami, sehingga benefitnya pun juga mungkin tidak sebesar dari mangrove yang hidup berkembang secara alami. Di Indonesia ini mangrove sangat beragam, dan menurut saya sangat menarik untuk menjadikan objek wisata. Jadi kalau saya saran untuk ekosistem mangrove Indonesia itu kita tingkatkan apa yang ada dan kita pertahankan, dan juga jangan lupa jaga kebersihannya. Karena secantik apapun mangrove, kalau kotor pasti akan mengurangi keindahan. Dan juga kalau bisa kita jaga lingkungannya dan tambahkan informasi yang bermanfaat bagi pengunjung, seperti namanya, mengapa begini pertumbuhannya, karena itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Sangat disayangkan memang saat ini isu sampah sudah tidak hanya di sekitar pantai, tapi juga sudah masuk ke mangrove. Memang karena mangrove ini jarang orang yang melihat keindahannya, akhirnya banyak yang mengira mangrove itu adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Padahal mangrove itu sangat bermanfaat kita semua, bermanfaat bagi perikanan dan pelindungan pantai. Menurut saya sebagai masyarakat yang care terhadap lingkungan sekitar, pertama jangan buang sampah di mangrove. Yang kedua, bila ada sampah di mangrove, ayo kita bantu untuk membersihkannya. Dan yang ketiga, untuk mangrove kita jaga kesehatannya. Bagaimana? Jangan ditebang dan juga jangan kita sekali-sekali untuk merusak mangrove. Untuk carbon trading ini memang isu yang masih sangat terbatas, mungkin masih di sekitar karbon untuk hutan terestrial. Di mangrove sendiri kita belum dimulai Indonesia karena masih banyak sekali kajian-kajian yang harus kita lakukan. Nah, untuk carbon trading ini di Indonesia baru dimulai adalah bagaimana kita mengangkat isu karbon yang disebut blue carbon. Nah, ini mangrove sebagai ekosistem yang efektif dalam penyerapan karbon dan penjemahan karbon memiliki nilai yang sangat luar biasa dan mungkin berpotensi untuk carbon trading. Tapi saat ini di Indonesia belum sampai ke sana. Untuk penyerapan karbon, mangrove sebagai ekosistem tidak hanya vegetasinya, tetapi juga sedimen, di mana sedimen itu malahan yang paling banyak menyimpan dan menyerap karbon, sehingga itu membedakan antara mangrove dengan ekosistem lainnya yang di darat. Nah, dari keseluruhan penyerapan dan penyimpanan karbon di dalam ekosistem mangrove, karbon yang tersimpan di dalam sedimen tanah itu bisa mencapai 80% dari keseluruhan dari ekosistem mangrove tersebut. Terkait dengan karbon, mangrove itu memiliki siklus yang unik, yaitu dari atmosfer CO2 yang ditangkap oleh pohon mangrove disimpan di dalam biomasa, yaitu dari pohonnya hingga akarnya, daun-daunnya, dan juga disimpan juga di dalam sedimen. Selain itu juga, selain dari atmosfer, karbon yang terdapat dalam air juga terserap dan tersimpan di dalam sedimen. Nah, bagaimana kita tahu seberapa banyak mangrove dapat menyerap dan menyimpan karbon? Mangrove itu memiliki ada 5 pool karbon, yaitu above ground, below ground, sedimen, serasah, dan nekromas, yaitu ranting atau batang yang telah mati. Nah, ini semua kita hitung berapakah stok yang ada dalam pool tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa menghitung penyerapannya dengan beberapa metode yang telah diperkenalkan oleh dunia internasional. Jadi jangan khawatir, kita memiliki metode yang dapat diikuti oleh semua orang. Jadi di Indonesia ini memang sangat beragam. Dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Menurut catatan dari pemerintah, mangrove di daerah timur, Papua dan sekitarnya masih terjaga. Oleh karenanya, berbeda dengan di Sulawesi atau mungkin di Sumatera, di Jawa yang mangrove-nya sudah degradasi,
di Papua masih sangat alami dan terjaga dan besar-besar, berbeda dengan di daerah lokasi lainnya. Tapi yang saya lihat adalah mungkin kurangnya edukasi dan juga kurangnya informasi, dan sebagai peneliti ini tantangannya adalah memberikan evidence, bukti mengapa mangrove itu penting bagi masyarakat. Dan juga satu lagi, dari pemerintah dan juga stakeholder lainnya, kita harus saling sharing, berbagi bagaimana untuk memanfaatkan mangrove ini secara luas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Di pesisir ini ada 3 ekosistem utama. Yang pertama adalah terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Jadi 3 ini saling berkaitan. Nah, mangrove sendiri sebagai ekosistem yang mungkin yang paling di darat memiliki fungsi untuk melindungi dari kedua ekosistem lainnya, di mana mungkin dari darat sendiri banyak masukan sedimen yang mungkin dari gunung ya. Jadi mangrove sendiri akan menahan sedimen itu sehingga tidak mengganggu siklus kehidupan bagi terumbu karang dan padang lamun. Jadi mangrove ini adalah vegetasi yang unik karena hidupnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi mangrove ini memiliki adaptasi terhadap lingkungannya. Salah satunya adalah dengan cara untuk menahan gelombang, arus, dan juga sedimentasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan akar-akarnya. Jadi ada beberapa banyak jenis-jenis akar, mulai yang bentuknya seperti jarum ke atas, ada seperti kaki ya, dan macam-macam. Nah, ini yang membuat mangrove ini sangat unik karena setiap model akar pun juga memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam beradaptasi. Isu mangrove itu adalah isu global, tapi penanganannya harus lokal. So think global, act local. Ciptakan mangrove yang sehat agar kita mendapatkan banyak manfaat. Saya Firda Sidik, peneliti dari Balai Riset dan Observasi Laut.